Saudara-saudari terkasih, berikut ini adalah patung yang ke-125 yang berada di atas tiang lengkung lapangan Santo Petrus atau Piazza San Pietro. Patung ini merupakan patung Santo Carolus Borromeus yang lahir pada tanggal 2 Oktober 1538 dan meninggal pada tanggal 3 November tahun 1584. Santo Carolus Borromeus dikanonisasi oleh Paus Paulus V pada tanggal 1 November 1610 dan dirayakan oleh gereja setiap tanggal 4 November. Patung Santo Carolus Borromeus dibuat pada tahun 1671 oleh pemahat Lazzaro Morelli. Patung ini merupakan bagian dari kelompok 16 patung yang dipasang antara Agustus 1670 hingga Maret 1673. Tinggi patung ini sama dengan patung-patung lainnya, yakni 3,1 meter. Santo Carolus Borromeus digambarkan mengenakan pakaian imam yang merepresentasikan devosi terhadap salib. Terlihat dengan jelas bagaimana Santo Carolus membopong salib dan wajahnya memandang ke arah salib tersebut. Santo Carolus Borromeus diangkat menjadi kardinal dan juga uskup agung Milan pada tahun 1560 oleh pamannya sendiri, yakni Paus Pius keempat, ketika baru berusia 20 tahun dan masih awam. Berarti bahwa ia menerima pendapatan keuskupan tanpa harus melaksanakan tugas keuskupan apapun. Hal ini mempengaruhi hati nuraninya sehingga ia diam-diam ditapiskan menjadi imam dan kemudian ditapiskan sebagai uskup pada tahun 1563. Ia dikenal sebagai salah satu pemeran utama Konsili Trento. Bahkan keberhasilan konsili tersebut merupakan hasil jerih payahnya. Ia berusaha keras meneruskan Konsili Trento dan mendesak agar keputusan-keputusan konsili dilaksanakan. Karenanya, ia meminta Paus agar ia dibebaskan dari tugasnya di Kuria Roma untuk membarui keuskupannya, keuskupan Milan. Meskipun masih muda belia, Carolus sangat menyadari kebutuhan umatnya zaman itu. Di masa itu hidup keagamaan umat amat parah. Banyak anak tidak mengenal Tuhan, bahkan membuat tanda salib saja tidak bisa. Gereja-gereja sepi dari kunjungan umat, bahkan ada gereja yang diubah menjadi toko atau bangsal pesta. Para imam tidak bisa berkhotbah karena tidak terdidik dengan baik dalam hal pewartaan. Ia disukai umat dan dianggap sebagai penyelamat kota Milan. Pemerintah sendiri yang seharusnya merasa beruntung dan oleh sebab itu harus berterima kasih kepada Carolus kurang menyukainya, malahan memfitnahnya. Untunglah ia dilindungi oleh Paus. Memang berbuat baik amat banyak cobaan dan rintangannya. Dunia sepertinya iri hati atas semua keberhasilannya. Namun iman dan ketabahannya tetap membuat Carolus berdiri tegak dalam prinsipnya. Pekerjaan berat ditambah penderitaan-penderitaan tersebut merongrong kesehatannya. Akhirnya ia wafat di Milan pada tanggal 3 November 1584.